Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Langsung aja ya, kali ini aku mau nge-review 2 produk terbaru dari Hana Sui. Akhirnya, setelah sekian lama sunscreennya Hana Sui kan sebelumnya cuma ada 2. Nah, sekarang mereka nge-launching lagi satu varian terbaru sunscreen mereka yang bakal aku review sekarang. Dan satu lagi adalah produk micellar water terbaru mereka. Sebenarnya micellar water mereka tuh yang baru tuh ada 2 varian, tapi di sini aku bakal review satu aja. Jadi ini dia untuk kedua produk terbarunya Hana Sui yang bakal aku review sekarang. Nanti kalau misalnya kamu pengen lihat salah satu review produknya aja, kamu bisa cek di lompatan waktunya ya. Entah itu kamu mau lihat sunscreennya aja atau mau lihat review micellar waternya aja. Nanti aku taruh lompatan waktunya. Untuk isinya, micellar water ini dia isinya ada 300 ml dengan harga sekitar kurang lebih 45 ribuan. Sedangkan untuk sunscreennya ini dia isinya ada 30 ml, harganya sekitar 40 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Dan sekarang pertama-tama aku mau bahas tentang sunscreennya dulu. Untuk varian sunscreen terbarunya Hana Sui ini yang sekarang itu jenisnya hybrid sunscreen. Untuk highlightnya, jadi di sini dia mengandung centella asiatica, panthenol, dan juga Korean heart leaf. Jadi intinya dari klaimnya sunscreen ini tuh lebih ke soothing dan calming, bagus untuk menjaga dan memperbaiki skin barrier untuk kulit yang lagi sensitif atau sensitized. Dan di sini juga dia klaimnya ada 3 ya, ada defense, repair, sama extra calming. Kalau dilihat dari klaimnya, dia kan di sini klaim juga bisa buat acne dan juga acne prone skin. Nah, dari kandungan komposisinya, kalau yang aku lihat dia tuh memang lebih ke basic skincare atau basic sunscreen ya. Jadi kandungan merawat kulit yang berjerawatnya tuh dari kandungan basic skincare. Jadi dia tuh nggak ada kandungan salicylic acidnya. Selain itu klaimnya juga ini dia non-comedogenic. Sunscreennya tidak mengandung alkohol, tidak mengandung perfume, dan nggak ada parabennya juga. Jadi ini sunscreennya bisa dipakai buat yang kulitnya sensitif. Ada aromanya tipis banget, tapi itu bener-bener aroma dari kandungan komposisinya ya, karena dia tuh nggak ada kandungan perfumenya. Teksturnya menurut aku lebih ke milky cair, jadi dia tuh ada feels kayak water base sama basahnya juga, gampang banget di blendnya. Dan ini juga termasuk cepat ngesetnya, ringan juga di kulit, nggak lengket, nggak perih di mata aku, nggak peeling, dan juga nggak ada white cast-nya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Finishnya lebih ke satin, jadi nggak ke matte, tapi nggak yang terlalu glowy juga. Menurut aku pas di tengah-tengah, dan ini dia tuh sunscreennya nggak ada tone up-nya ya. Ini juga feelsnya bener-bener ngeset, jadi pas dipegang tuh nggak berasa kayak lengket atau basah gitu, nggak, pokoknya bener-bener ngeset. Untuk review feelnya, apa yang aku rasakan dari pemakaian sunscreen ini, kalau untuk kelembabannya, kalau di kulit aku yang cenderung normal to dry skin, di kulit aku sih ini nggak terlalu melembabkan ya, tapi dibilang apakah bikin kering, nggak juga. Tapi kayaknya kalau kulit kamu oily mungkin bakal ada sedikit kerasa efek lembabnya ya, tapi di kulit aku sih secara garis besar ini tidak melembabkan. Jadi kalau di aku lebih nyaman kalau pakai skincare yang melembabkan dulu sebelum pakai sunscreen ini. Di aku juga ini sunscreennya nggak bikin kusam. Kalau untuk ketahanan minyaknya, menurut aku ini ada ya, tapi bukan yang sangat super duper menahan minyak sih, menurut aku enggak. Dan kalau dilihat dari finish awalnya juga kan dia emang cenderung satin, ada glow-nya ya. Jadi ya makin lama dipakai finishnya masih mirip-mirip kayak gitu. Tapi secara garis besar sih kalau ketahanan minyaknya di aku tuh masih termasuk bagus ya, intinya nggak bikin kilang minyak sama sekali. Sunscreennya nggak tahan air ya, masih bisa dipakai buat outdoor karena mengandung SPF 50 PA++++. Di sisi lain juga dia tuh feelsnya nyaman, nggak bikin gerah, dan juga feelsnya nggak berat. Jadi menurut aku masih nyaman pokoknya dipakai ke outdoor. Kesimpulannya, menurut aku sunscreen Hana Sui yang ini masih bisa ya dipakai buat all skin types, tapi menurut aku lebih ideal buat kulit kamu yang cenderung ke arah oily skin atau kombinasi oily. Kalau misalnya kulit kamu dry skin kayak aku mau pakai tuh masih bisa banget ya, tinggal pakai skincare yang melembabkan dulu aja sebelumnya. Terus ini dia juga sunscreennya juga bagus buat yang sensitive skin, bisa buat acne prone skin karena nggak ada alkohol, nggak ada perfumenya, terus nggak ada parabennya. Bisa buat kulit yang lagi ada beruntusannya juga. Intinya ini sunscreennya tuh ideal buat skin barrier. Overall sih secara keseluruhan aku suka ya sama sunscreen terbarunya Hana Sui ini. Di kulit aku juga nggak ada reaksi negatif apapun, nggak bikin perih, nggak bikin gatal dan macem-macem.
Selanjutnya aku bakal bahas micellar water terbarunya Hana Sui Calm and Clear Micellar Water. Ini aku pilih spesifik yang warnanya hijau toska. Jadi di sini dia tuh klaimnya bisa buat acne dan juga sensitive skin. Jadi highlightnya di sini dia mengandung Korean Heart Leaf dan juga panthenol. Intinya dia tuh lebih ke basic buat skin barrier, buat soothing dan calming, buat menenangkan kulit yang lagi iritasi, juga bisa membantu untuk melembabkan. Tapi tentu aja ya, karena dia namanya micellar water, jadi ya fungsi utamanya adalah untuk membersihkan wajah dari kotoran. Dan juga sama dengan sunscreennya. Jadi walaupun ini dia tuh klaimnya bisa buat acne, tapi intinya acne care-nya dia tuh lebih ke kandungan komposisi yang basic ya. Jadi dia tuh nggak ada kandungan salicylic acid-nya. Dan ini dari kandungan full komposisinya juga dia tidak mengandung alkohol, nggak ada perfume, nggak ada parabennya. Jadi cocok banget buat kulit kamu yang sensitif dan bisa juga dipakai buat yang acne prone skin dan kulit yang sedang berjerawat atau beruntusan. Ini dia tuh ada aromanya ya, tapi aromanya tuh termasuk tipis dan soft, tapi aromanya ya bener-bener dari kandungan komposisinya aja, karena kan dia nggak mengandung perfume. Dari segi tekstur selayaknya micellar water pada umumnya, ini cair banget ya, dia tuh nggak ada minyaknya. Pas dipakai juga ini tuh nggak perih di mata aku dan juga feelsnya nggak lengket. Untuk finish setelah pemakaian micellar water ini, dia tuh finishnya glowy. Feelsnya di wajah aku, walaupun ini dia tuh klaimnya safe for acne, yang mana biasanya tuh kebanyakan buat yang kulitnya berminyak, ini tuh termasuk lembab ya buat sebuah micellar water. Bahkan di kulit aku yang cenderung ke dry skin pun ini berasa banget, ada banget lembabnya. Jadi ini bener-bener sama sekali nggak bikin kering, keset, ketarik. Pas dibilas ini ada fizz licinnya ya, jadi perlu beberapa kali bilas pakai air mengalir sampai perasaan licinnya itu hilang. Ini aku bener-bener takjub banget sama kemampuan membersihkannya. Di sini dia tuh ada klaim bisa menghapus make up yang heavy, yang bener-bener full makeup yang tebal. Aku setuju banget, tapi kalau menghapus makeup yang waterproof kayak maskara yang tahan air itu, ini belum bisa ya, karena kan dia nggak ada minyaknya. Bahkan waktu itu aku ngetesnya tuh di wajah aku yang bener-bener bare face, sama sekali nggak pakai makeup, bener-bener 24 jam cuman di rumah aja. Pas aku bersihin pakai micellar water ini, kapasnya tuh kelihatan kotor, yang mana bener-bener berasa banget deep cleansingnya. Tapi di sisi lain tuh nggak bikin perih, nggak bikin kering, bahkan ini sebenarnya bikin lembab di kulit. Yang mana aku tuh jarang ya nemu micellar water yang kapasnya tuh kotor walaupun cuman di rumah aja, nggak make upan, nggak bedakan sama sekali. Kesimpulannya, micellar water ini bisa banget dipakai buat all skin types, mau yang kulitnya kering, berminyak, mau yang kombinasi. Bahkan ini oke banget bisa juga buat yang kulitnya sensitif, bisa buat yang kulitnya berjerawat atau beruntusan juga. Di antara semua micellar water yang aku coba, ini bener-bener aku bakal spill di video ini ya. Ini bakalan masuk ke salah satu the best micellar water versi aku 2025. Ini bagus banget, bener-bener bersih, deep cleansing, tapi juga gentle di kulit. Harganya juga masih sangat terjangkau buat isi yang banyak. Pokoknya produk ini tuh perfect banget menurut aku, dan kalau hasilnya di aku. Paling sedikit minusnya, ini dia tuh lumayan pahit, bahkan baru kena lidah doang ya, belum ditelan. Ini kerasa lumayan pahit banget sih, tapi ya jangan diminum juga ya. Cuman kan maksudnya kalau misalnya aku lagi pakai lip product kan, kalau dihapusnya ya aku pakai micellar water juga, jadi mau nggak mau kan dipakai juga di area bibir ya. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan, cuman buat aku pribadi bukan minus yang fatal sih, bener-bener sangat bisa tertoleransi dengan performanya yang sebagus ini. Jadi itu dia 2 review produk terbarunya Hana Sui di pengalaman pribadi aku. Kalau kamu udah cobain produknya, boleh juga sharing di kolom komentar ya kalau di pengalaman kamu kayak gimana. Dan kalau kamu belum cobain, setelah kamu lihat review ini gimana? Apakah kamu tertarik buat cobain produk terbarunya Hana Sui? Boleh komen ya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!